Kalau misalnya cewek-cewek ada yang program hamil ya kan, atau dia mau menikah, lebih baik periksakan giginya, karena kalau misalnya kondisi gigi mulutnya buruk itu bisa menyebabkan bayi. Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Madina. Cie, seneng nih penontonnya karena datangnya seger-seger dokter di sini. Ini lebih seger lagi. Ini udah bosan kayaknya. Dokter gigi Tengku Anissa. Hai. Nah, dokter Anissa ini kan banyak banget orang perlu tahu sebenarnya cara merawat gigi yang baik dan benar tuh gimana sih? Karena kan banyak banget simpang siur ya. Bener Info-info banget. di luar. Emang gimana sih caranya? Jadi gini, kuncinya dalam merawat gigi itu adalah kamu sikat gigi 2 kali sehari. Kalau lebih Nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan cara dan waktunya. Jadi kamu sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu udah kunci utama banget. Oh, jadi pagi setelah sarapan bukannya sebelum sarapan ya? Jadi setelah sarapan, makanya ada lagu kan yang pagi-pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Oh, jadi emang pagi harus sikat gigi. Itu salah. Oh, salah ya? Iya, harusnya tuh pagi-pagi ku terus sarapan, terus baru sikat gigi. Nah, ini banyak jadi pertanyaan juga. Kan dok, kalau misalnya pagi-pagi nih, mau makan dulu, jorok kan ya? Jijik, aku nggak bisa loh. Ketahuan kan? Aku nggak bisa, aku harus sikat gigi dulu baru bisa ngapa-ngapain. Nah, karena merasa jorok kan, bangun tidur tuh suka ngerasa mulutnya kayak gimana gitu, kurang enak gitu. Nah, itulah makanya fungsinya kita sikat gigi tuh malam sebelum tidur. Oh, jadi udah bersih dulu ya? Udah bersih dulu, pakai sikat gigi nih, disikat, udah bersih kan, terus pakai dental floss. Karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dibersihkan sama sikat gigi. Itu memang wajib ya jadi ya, kalau bisa. Kalau bisa, tapi kalau aku sendiri tiap hari kalau sikat harus pakai dental floss, gitu. Terus setelah pakai dental floss kita tidur kan, udah sikat gigi udah bersih kita tidur. Pas kita bangun, otomatis kan sudah tidak ada sisa makanan, sudah tidak ada kuman yang mengeluarkan asam di situ. Jadi tingkat baunya itu harusnya sudah berkurang dan juga sudah bersih gitu. Tapi kita suka ngerasa jijik gitu loh, kayak ada jigong rasanya. Karena nggak sikat gigi malamnya biasanya. Tapi sikat gigi. Sikat Cuma gigi. bangunnya tuh kayak ngerasa geli. Harusnya Geli ya? nggak apa-apa ya? Harusnya nggak apa-apa. Gini Tan, kalau misalnya kita tidur, itu ludah kita, saliva kita itu tuh berkurang sekresinya. Jadi biasanya kalau kita aktivitas nih, mulut kita tuh ludahnya tuh agak banyak. Tapi kalau misalnya kita tidur, ludahnya tuh berkurang. Jadi mulut kita kering, ya kan? Nah, mulut kering itu yang rentan menimbulkan bau mulut pas pagi-pagi. Apalagi dikombin sama tidak sikat gigi. Jadi sisa makanan, mulut kering, udah deh tuh kuman-kumannya. Yeay, berpesta ria di situ pagi-pagi baunya. Ampun-ampunan. Oh, jadi yang suka bau mulut kalau pagi itu malamnya dikombain sama nggak sikat gigi juga, Yang bau banget, yang bau iya, banget yang bau kan. banget. Kalau biasa kadang kita ngerasa bau bukan karena nggak sikat gigi juga, Iya. sikat gigi tapi kok tetap bau, ternyata memang karena dia kering itu bisa menimbulkan bau ya. Benar banget. Dan ini juga harus diperhatikan. Dok, saya kan udah ngikutin saran dokter nih. Saya udah malam udah sikat gigi, ya kan, udah bersih, kok bau juga. Harus kita perhatikan, apakah ada lubang di mulutnya, apakah dia lupa menyikat lidah, terus apakah ada karang gigi, dan juga bau mulut itu bisa timbul dari tenggorokan, dari saluran pernafasan sampai dengan lambung. Kalau tenggorokan sama saluran pernafasan tuh gara-gara apa? Nah, macam-macam Intan. Jadi harus diperiksa lagi sama dokternya. Biasanya ada tonsilitis, misalnya GERD juga bisa, kayak gitu-gitu. Nah, terus makanya kapasitas bau mulut yang udah harus diperiksa itu kalau udah kayak gimana sih? mengganggu. Jadi gini, banyak juga orang yang merasa bau mulut, padahal itu perasaan dia aja gitu. Ya kan, jadi kayak aduh bau mulut nih, perasaan dia aja. Nah, itu ada sindromanya, nama sindromanya. Nah, jadi kalau misalnya nih sampai kamu tanya orang, gimana nih aku bau nggak gitu kan, bau, terus coba sikat lagi, bersihin, masih juga bau, berarti kamu harus periksakan secepatnya. Jadi maksudnya parameternya itu ya. Kalau orang lain udah terganggu sekitar kita, itu kita udah coba sikat gigi lagi, tetap terganggu, berarti harus periksa. Benar banget. Nah, terus cara sikat gigi yang benar itu kayak gimana? Nah, caranya? ini juga kunci ya. Jadi sikat gigi walaupun 2 kali sehari, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pemilihan sikatnya. Harus gimana tuh? Nah, pemilihan sikatnya nih ya. Itu nih, lihat nih. Ini kan kotak ya, Ntan. Lihat nggak? Iya. Nah, ini kotak ya. Nah, aku lihat. Ini salah nih. Harusnya tuh membulat. Kalau kotak tuh sakit. Oh, Karena kan
tajam dia bagian sini Oh tuh iya, lebih iya. lebih. Jadi kesenggol-senggol pas sikat gigi. Iya, Oh. jadi lebih pilih tuh ujungnya membulat. Terus dari bawah ke atas tuh agak mengerucut. Jadi makin ke atas tuh makin slim. Oh, pilih Makin yang kayak kecil. gitu bentuknya. Iya. Oke. Terus yang kedua, bulu sikatnya juga harus diperhatikan. Nah, bulu sikatnya itu kita pilih harus yang super soft. Oh, oke. Kalau bagusan yang kalau dia udah soft tapi biasa kayak gini, itu sama bagusnya nggak? Sama yang kan tahu nggak yang soft tapi atas itu ada bulu yang kecil-kecil lagi. Oh, boleh. Itu juga boleh. Itu Yang juga penting bagus. soft, iya. Oh, oke. Nah, terus habis itu pasta giginya juga. Jadi pasta giginya sesuaikan dengan yang kamu butuhkan. Misalnya nih, kamu punya keluhan misalnya giginya sensitif. Berarti cari pasta gigi yang untuk gigi sensitif. Misalnya mulutnya gampang berlubang. Berarti cari pasta gigi yang mencegah gigi berlubang kayak gitu. Nah, terus kan ini ada anggapan nih, Dok. Ada juga yang bilang katanya sikat gigi itu yang benar. Kayak tadi sebenarnya habis sarapan kan. Katanya ada yang bilang sikat gigi yang benar tuh sebelum makan atau sehabis makan tapi 1 jam setelah makan, itu bener nggak? Nah, jadi gini, sikat gigi itu yang benar itu setelah makan. Karena gini loh, Tan, percuma kamu sikat gigi, abis itu kamu makan kan. Kalau kamu nggak sikat gigi lagi, otomatis sisa makanannya masih ada nih di mulut kamu nih, ya kan. Tapi kalau misalnya kamu udah makan, mau sikat gigi, itu nggak boleh langsung. Oh, jedanya berapa lama? Jedanya minimal 30 menit. 30 menit. Karena gini, kalau misalnya kamu masukin makanan ataupun minuman ke dalam mulut kamu, itu kan ada zat asam pasti. Dia mengeluarkan zat, ya kan. Nah, itu membuat kondisi mulut kamu asam gitu. Dengan kondisi asam disikat, dia jadi gampang terkikis dan akhirnya merusak gigi. Oh, itu yang bikin orang sering gampang giginya rapuh ya? Bener banget. Oh. Jadi ditunggu dulu 30 menit sampai mulutmu menetralisir dari asam-asam dan makanan-makanan tadi gitu. Jadi 30 menit cukup, nggak nyampe harus 1 jam banget Nggak ya? mesti sampai 1 jam. Nah, terus selain jaga kebersihan mulut kan tadi sikat gigi yang rutin 2 kali sehari, terus juga lidahnya dibersihin. Selain itu ada apa lagi? Kayak misalnya kalau kita kumur-kumur pakai mouthwash? Boleh, tapi disarankan tidak yang mengandung alkohol. Kalau yang dijual bebas kebanyakan ada yang mengandung alkohol. Jadi kalaupun misalnya kamu pakai pasta gigi yang dijual bebas yang mengandung alkohol, itu lebih baik 1 kali sehari saja. Oh, 1 kali sehari. 1 kali sehari. Tapi Jadi itu, jangan terlalu sering. Nah, mouthwash itu nggak bisa jadi pengganti sikat gigi kan? Nggak bisa. Kadang-kadang tuh ada orang, aduh malu sikat gigi tuh sendiri, pakai mouthwash aja terakhir, udah pakai mouthwash aja terus udah tidur. Nggak bisa. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena benar mouthwash itu dia kan fungsinya untuk berkumur-kumur ya. Dia itu tidak bisa melepas plak-plak yang ada di yang ada di gigi kita, dan juga tidak bisa membuang sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, Tan. Nah, jadi gini nih, ini notes banget. Banyak yang ngerasa sikat gigi semakin kencang itu semakin sehat gitu, semakin bersih. Sebenarnya enggak, Tan. Karena fungsinya kalau misalnya ini nih sikat, kamu kencengin ataupun kamu biasa aja, itu fungsi membersihkannya sama. Yang ada kalau kenceng makin rusak. Jadi yang tidak bisa dibersihin oleh sikat gigi itu kita bersihin pakai dental floss, benang gigi gitu. Iya, buat yang nggak tahu itu benang gigi kan. Jadi bersih sampai ke sela-selanya. Benar banget. Nah, terus selain itu kira-kira kita harus ngejaga kayak makanan nggak sih? Kayak misalnya nih, makanan kayak panas nggak boleh langsung dimakan kan? Atau misalnya dingin banget juga nggak boleh, atau gimana sih? Makanan-makanan yang merusak gigi nggak ada? Nggak masalah sih. Maksudnya yang panas dingin itu sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya bermasalah berarti ada masalah sama gigimu. Oh, jadi gitu. sebenarnya itu nggak akan ada masalah kalau gigi kita baik-baik aja. Iya, benar. Kalaupun misalnya ngilu-ngilu sedikit ya wajar. Cuman nggak sampai yang ngilu sampai aduh gitu, enggak. Terus katanya kalau kita habis minum yang panas nih, terus tiba-tiba minum yang dingin, itu ngerusak gigi nggak sih? Enggak, itu nggak ngerusak itu gigi. Mitos ya? Itu mitos. Cuman yang harus diperhatikan nih, tipe makanannya tuh apa. Jadi misalnya kamu makan makanan coklat, kan coklat udah manis, terus lengket kan ya. Nah, makanan yang manis dan lengket yang ada di gigi kita itu susah dibersihkan. Yang manis itu biasanya emang bikin lengket ya? Itu dia, bener banget. Jangan curhat dong. terus Nah, itu kalau misalnya makanan manis dan lengket itu gampang untuk nyangkut dan akhirnya itu yang gampang membuat gigi berlubang. Itu yang bikin bahaya ya. Terus minuman-minuman asam yang bersoda itu juga nggak bagus untuk kesehatan gigi. Kalau kopi tuh asam nggak sih? Kopi Sifatnya itu enggak ya? asam. Tapi kopi itu di dalam kopi itu mengandung zat yang namanya tanin kan. Nah, sebenarnya zat tanin inilah yang berfungsi untuk
gimana ya, kalau kita banyak konsumsi tanin itu gigi kita jadi lebih kuning. Itu benar berarti ya, bisa kalau terlalu banyak bisa bikin kuning gigi. Bener banget, tapi antara kopi dan teh sebenarnya lebih banyak zat taninnya si teh. Jadi kalau misalnya bikin kuning itu teh lebih bikin kuning. Teh lebih bikin kuning ternyata. Iya bener banget. Apalagi kalau habis kumur-kumur kunyit. Bener banget. Tapi kalau misalnya si kopi ini nih dia tuh bukan kalau misalnya zat tanin itu kan dia bikin gigi kita itu lebih kuning semuanya. Tapi ada zat-zat di kopi itu suka nempel di karang gigi, di belakang gigi kita. Nah, itu bikin gigi kita tuh kelihatan hitam-hitam. Tapi hitam-hitamnya itu kopi. Beda ya antara kuning dan hitam-hitam tuh beda gitu. Mungkin nanti bisa di-insert gambarnya kali. Iya, nanti kita cari ya gambar-gambarnya gitu. Jadi itu ya semua cara-cara ngejaga gigi ya. Terus selain itu kalau misalnya mau giginya kuat, ada makanan khusus nggak? Kalau giginya kuat sih normal ya, Tan, makan makanan bergizi yang tinggi kalsium dan juga rajin sikat gigi, terus rajin cek ke dokter gigi 6 bulan sekali. Itu udah wajib ya Pak kami yang 6 bulan sekali? Udah 6 bulan sekali karena kita hidup di dunia ini pasti ada karang giginya bertumbuh. Untuk dibersihin? Iya, walaupun kita rajin sikat gigi itu pasti karang gigi ada terus. Jadi dan karang gigi itu nggak bisa dibersihkan dengan si sikat gigi. Karang gigi itu juga isinya itu kuman-kuman gitu. Apalagi untuk ibu-ibu, mungkin cewek-cewek ada yang nonton tapi aku yakin banyakan cowok sih. Tapi banyak juga kok sekarang cewek. Nah, kalau misalnya cewek-cewek ada yang program hamil ya kan, atau dia mau menikah, lebih baik periksakan giginya karena kalau misalnya kondisi gigi mulutnya buruk itu bisa menyebabkan bayi lahirnya prematur. Terus juga hubungannya apa tuh? Nah, itu dia. Jadi kuman-kuman yang ada di karang gigi itu bisa masuk ke plasenta. Akhirnya bayi lahirnya prematur, berat badannya turun dari normal ataupun kecacatan. Gitu. Makanya jangan sepelein dengan kebersihan gigi. Iya, jangan sepelein. Abis itu kita mungkin next kita bahas kali ya penyakit gigi ya. Boleh. Makasih udah nonton. Iya. Senang, ini aku yakin banyak banget yang nonton karena mereka senang banget nih datang dokter cantik. Ini juga dokter cantik. Udah 6 tahun. Makasih, thank you for watching. Dadah.